Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel FS Story. Kali ini saya akan membahas kisah dua nenek yang sangat menginspirasi. Yang pertama saya akan bahas kisah nenek pemulung di Kupang. Tinggal di gubuk reot bersama 4 cucunya. Wanita tua itu asik membersihkan tumpukan botol bekas minuman di hadapannya. Sesekali ia menyeka keringat yang menetes dari pipinya. Lantas nenek pemulung menyusun satu persatu botol bekas yang sudah dibersihkan, lalu memasukkan ke sebuah karung di sampingnya. Ia terkejut ketika melihat kedatangan kami. Dari raut wajahnya ada keraguan saat seorang teman saya menyodorkan tangannya untuk bersalaman. Nenek jangan takut, kami wartawan. Kami mau datang dan melihat kondisi nenek, ujar Tommy Aquino, rekan wartawan saya. Mendengar pengakuan Tommy, nenek itu pun berdiri menyalami kami. Teman-teman pun mulai bertanya tentang kehidupan nenek pemulung yang hidup di gubuk reot itu. Dia adalah Maria Lausana, wanita kelahiran 1946. Ini nampak tegar menjalani hidup di gubuk reot berukuran 4,5 kali 3 meter itu. Di gubuk berdinding seng bekas yang terletak di RT 021 RW 004 Kejuaraan Maulava, Kota Kupang, NTT. Nenek Maria hidup bersama 4 cucunya. Tak ada barang mahal di gubuk itu. Yang ada hanyalah tumpukan barang bekas yang siap diolah menjadi uang. Rumah berlantai tanah itu dibagi menjadi 3 kamar sempit, 2 kamar tidur dan satunya dijadikan dapur. Untuk bertahan hidup, wanita asli Besikama, Kabupaten Malaka ini hanya menjadi pemulung di tengah kota. Hari-hari wanita 74 tahun ini berjalan dari setiap sudut keramaian kota. Ia memungut barang bekas untuk dibawa pulang ke rumah. Barang bekas itu dibersihkannya lalu dijual. Hasil jualan ini digunakan untuk membeli beras dan sisanya dia sisihkan untuk keperluan sekolah cucu-cucunya. Dahulu saya ke Kupang, di wilayah ini masih hutan. Belum banyak rumah di sini. Saya awalnya jadi penjual kayu api, karena di sini hutan, banyak kayu, ujar nenek Maria. Saat itu ia memilih ke Kupang karena suaminya pergi meninggalkannya, sementara ketiga anaknya masih kecil. Nenek Maria harus jadi ibu sekalian ayah buat anak-anaknya. Ia lantas merantau ke Kupang. Menjadi tulang punggung keluarga membuat nenek Maria tetap tegar hidup di tengah kota. Suatu hari saat sedang memulung, ia bertemu orang baik. Orang itu meminta nenek Maria menjaga lahannya. Orang itu lalu membangun gubuk dari seng bekas untuk nenek Maria dan cucunya. Di gubuk itulah nenek Maria dan cucunya bertahan hidup. Sementara ketiga anaknya merantau ke Malaysia. Selama hidup di kota Kupang, nenek Maria mengaku pernah mendapat bantuan sosial untuk lansia. Bantuan itu berupa uang tunai 1,5 juta per 3 bulan dalam setahun. Namun sejak 2019, ia tak pernah lagi mendapatkan bantuan apa-apa. Kalau diberi ya syukuri, jika tidak pun tidak apa-apa. Saya masih bisa kerja cari uang. Cucu saya jangan sampai kelaparan, katanya.
Usai mendengar kisah hidupnya, kami lalu menyampaikan maksud kedatangan kami bersama teman-teman. Sebuah paket sembako dan sedikit uang di amplop kami serahkan ke Nenek Maria. Ia lalu menerima dengan tetesan air mata haru. Ucapan terima kasih berulang kali ia sebutkan. Terima kasih, Tuhan membalas kebaikan kalian, Nak. Pamit Nenek Maria mengantarkan kami ke seberang jalan. Yang kedua, saya akan bahas kisah nenek pemulung di Semarang. Rawat 4 kucing jadi teman hidup. Di sebuah gubuk di seberang tempat pembuangan sampah, Mbah Sriah 75 tahun tinggal bersama dengan 4 ekor kucing. Apuk, Manis, Sireng, dan Penceng. Nama keempat kucing itu sudah dianggap selayaknya anak sendiri. Suami sudah meninggal, 4 anak Mbah juga sudah meninggal semua. Ada yang sakit dan ketabrak, ujar warga Purwodinatan, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang, Jawa Tengah. Nenek itu mengaku sudah tinggal di gubuk berukuran 1 x 2 meter di seberang tempat pembuangan sampah bertudungan itu lebih dari 30 tahun. Gubuk itu terlihat menempel dengan salah satu ruko. Untuk menghidupi kebutuhan sehari-harinya, ia mengandalkan dari hasil mulung. Sehari untuk makan Mbah sama kucing habis 40.000. Mbah makan 2 kali sehari saja. Yang penting kucing Mbah bisa makan, tuturnya. Di depan gubuk itu terlihat sebuah ember hitam untuk tempat minum kucing-kucingnya. Mbah sudah suka hewan sejak dari kecil. Punya 4 kucing, tapi kalau di jalan suka nemu kucing lain. Pasti Mbah kasih makan. Jadi mungkin jumlahnya puluhan, ceritanya. Warga setempat Slamet 60 tahun menjelaskan, Mbah Sriah sudah tidak bisa berjalan sejak 3 tahun yang lalu. Dulu pernah jatuh dan cuma dipijat. Sampai akhirnya ndak bisa jalan sampai sekarang. Ngesot jalannya, kata Pak Slamet. Meski begitu, Mbah Sriah tak pernah mengeluh. Ia terlihat seperti pribadi yang periang, yang suka memberi makan kucing-kucing. Bahkan ia heran dengan keadaan itu. Iya, kaki sudah tidak bisa jalan. Dulu jatuh tapi tidak pernah diobati. Kalau pegal paling diurut pakai minyak, ujar Mbah Sriah. Meski hidup serba kekurangan, Mbah Sriah mengaku betah dan tidak ingin dipindahkan dari tempat tinggalnya. Ndak, Mbah ndak mau pindah. Mau di sini saja sampai meninggal. Sama tetangga yang sudah Mbah anggap saudara. Dan kucing-kucing Mbah, pungkasnya. Dalam surat An-Naml ayat 40 Allah berfirman, seorang yang mempunyai ilmu dari kitab berkata, Aku akan membawa singgasana itu kepadamu sebelum matamu berkedip. Maka ketika dia Sulaiman melihat singgasana itu terletak di hadapannya, dia pun berkata, Ini termasuk karunia Tuhanku untuk mengujiku. Apakah aku bersyukur atau mengingkari nikmat-Nya? Barang siapa bersyukur, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan barang siapa ingkar, maka sesungguhnya Tuhanku Maha Kaya lagi Maha Mulia. Semoga kisah ini membuat kita mengerti arti bersyukur. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.